Film ini menceritakan pembalasan dendam seorang wanita cantik kepada orang-orang jahat yang mengubah hidupnya. Yuk langsung ke alurnya, let's go. Di awal film diperlihatkan seorang penulis cantik yang bernama Jennifer yang ingin keluar dari hiruk-pikuk kota. Dia menyewa sebuah penginapan kepada seorang kakek tua yang bernama Sam. Karena penginapan yang cukup jauh, Sam memberikan sebuah peta kepada Jennifer. Tanpa berpikir panjang, Jennifer langsung pergi ke penginapan itu. Karena perjalanan yang cukup jauh, Jennifer menyempatkan diri mengisi bensin. Howdy, man. You know you're running a little hot. Di sana, dia bertemu dengan seorang penjaga yang bernama Johnny. Johnny yang menyukai Jennifer mencoba menggodanya. Di hadapan temannya yang bernama Andy dan Stanley, tampaknya rayuan Johnny tidak berhasil. Karena Jennifer yang ketakutan membuat Johnny salah tingkah. Setelah tiba di lokasi, terlihat kabin yang begitu unik dan jauh dari keramaian seperti yang diharapkan Jennifer. Dan hal itu membuat Jennifer merasa senang. Setelah melakukan pekerjaannya, Jennifer menikmati keindahan alam di tempat itu. Di malam hari, saat Jennifer menelepon temannya, dia dikagetkan dengan suara di dalam gudang. Dan saat Jennifer mengecek, ternyata di gudang itu terdapat banyak alat-alat yang menyeramkan. Jennifer yang ketakutan kembali ke dalam kabin. Saat Jennifer mencuci baju, terlihat di luar seseorang sedang merekam Jennifer secara diam-diam. Saat Jennifer berolahraga, dia kaget melihat sebuah rumah kosong di sana. Dia mengecek ke rumah itu. Anehnya, dia menemukan sebuah alat seram seperti di dalam gudang itu. Saat Jennifer hendak mencuci muka, airnya mendadak kotor dan toilet yang mampet. Dan Jennifer pun menghubungi Sam, dan tidak sengaja dia menjatuhkan HP-nya ke dalam toilet. Untuk mengurusi masalah di kabin itu, Sam mengirimkan laki-laki yang bernama Matt. Tak butuh waktu lama, semua itu selesai. Di sisi lain, terlihat Johnny dan kawan-kawan sedang asyik berkumpul di tepi danau di dekat kabin yang disewa oleh Jennifer. Tak lama kemudian, Matt menghampiri mereka, menceritakan kebohongan bahwa dia sudah dicium oleh Jennifer. Mengetahui hal itu, kemudian Stanley memperlihatkan sebuah rekaman video, dan itu adalah rekaman Jennifer tempo hari. Karena Johnny yang gagal mendapatkan perhatian Jennifer, dia mengajak teman-temannya untuk membuat Jennifer tunduk kepada mereka. Di malam harinya, Jennifer menghisap sebuah ganjil dan tersadarkan diri. Saat terbangun, dia merasakan keberadaan seseorang dan mencoba untuk mengeceknya. Setelah menyusurinya, dia kembali ke dalam kabin. Akan tetapi, dia terkejut melihat seekor bangkai burung yang tergeletak di terasnya. Dan dia bertambah kaget saat melihat wallpaper laptopnya yang sudah berubah. Dan tak lama kemudian, Johnny dan kawan-kawan yang langsung memasuki kabin. Jennifer yang ketakutan menyuruh mereka untuk pergi. Namun mereka berniat untuk menyiksa dan memperkawasnya dan mereka pun merekamnya. Can you all just please leave me alone? Nah, it's almost over. Let me tell you something, sweetheart. Ain't no man. Beruntungnya, Jennifer bisa kabur saat itu. Setelah berlarian di hutan, dia bertemu dengan Sam dan temannya, yang ternyata dia seorang sheriff yang bernama Storch. Man, and he broke into the cabin and they had a gun and they assaulted me. It's okay. I'm a sheriff. Did you get a nice look at him? Can you ID him? Yes, I seen them. Jennifer pun melaporkan hal itu kepadanya. Mengetahui hal itu, Stroud menyuruh Sam untuk kembali dan dia akan menemani Jennifer ke kabin. Miller, you up there, you believe me out the window? Setibanya di sana, Stroud menyuruh Johnny dan kawan-kawannya menyerahkan diri.
Karena melihat potongan ganjil, Strauch berpikir bahwa Jennifer berbohong dan berhalusinasi saja, dan dia bilang bahwa Jennifer telah berbuat kesalahan karena telah membohongi dia. And you haven't been able to get truthful now, yeah? They came in here and they assaulted. Saat Jennifer menjelaskan, tak disangka tiba-tiba kelompok Johnny muncul, dan diketahui ternyata Strauch bersekongkol dengan mereka. Jennifer yang tak berdaya saat mereka menyuruh Matt untuk memperkaosnya. Setelah puas dengan membuat Jennifer tak berdaya, mereka membiarkan Jennifer berjalan sendirian di tengah hutan. Beberapa hari kemudian, terlihat kelompok mereka yang sedang menunggu kedatangan Jennifer. Di sana, mereka melakukan hal yang sama kepada Jennifer, tapi bagi mereka hal itu sangat menyenangkan. Mereka secara bergantian memperkaos Jennifer dengan cara yang kasar dan merekamnya. Setelah itu, Jennifer berjalan sambil diikuti mereka, hingga saat Jennifer sampai di sebuah jembatan, tiba-tiba dengan menghilangnya Jennifer, mereka pun mencarinya dan menghancurkan kaset yang ada di kamera Stanley. Mereka pun terus mencari Jennifer sebelum menemukan jasadnya. Beberapa hari kemudian, mereka menghilangkan jejak mereka, sedangkan Matt yang menyesal terus memikirkan peristiwa itu. 1 bulan telah berlalu. Keluarga Jennifer yang cemas menghubungi Sam. Tak mengetahui hal itu, Sam pun menghubungi Strauch dan menceritakan bahwa keluarga Jennifer akan melaporkan kasus hilangnya Jennifer kepada polisi. Di sisi lain, Stanley melaporkan bahwa kaset rekamannya telah hilang dicuri orang lain, dan ternyata kaset yang mereka rusak tempo hari hanyalah kaset kosong yang telah ditukar oleh Stanley. John yang marah akan menghajar Stanley, namun Andy berhasil mencegahnya. Di malam hari, Johnny dikagetkan dengan seekor bangkai burung di depan rumahnya, dan dia merasa dejavu dengan hal itu. Johnny yang melihat gerakan di balik semak-semak langsung mengejarnya. Tak lama kemudian dia melihat gelang milik Matt yang berserakan. Strauch yang menerima kiriman berupa kaset dibuat kaget karena isinya adalah rekaman Jennifer. I'm gonna be back. Karena hal itu, Strauch mendatangi John dan kawan-kawan. Di sana, dia memberi pelajaran kepada Stanley. Karena adanya barang-barang Matt, mereka mengira pelakunya adalah dia. Mereka pun akan menemui Matt. Beberapa hari kemudian, Strauch mengajak Sam untuk berburu. Akan tetapi, tiba-tiba Strauch membunuh Sam, mungkin takut Sam akan menjadi ancaman baginya. Di lain tempat, Matt yang ketakutan karena panik, dia terjatuh dari tangga, dan dia pun pingsan. Saat dia bangun, dia kaget karena melihat ternyata Jennifer masih hidup dan akan membalas mereka. Di sini, Jennifer mengetahui bahwa Matt tidak bersalah dan menyesali perbuatannya. Namun saat itu, Jennifer membunuh Matt. Di sisi lain, mereka yang belum mengetahui kejadian itu, mereka masih mencari keberadaan Matt. Saat di tepi danau, Andy melihat bayangan seseorang dan mengira bahwa itu Matt. Dia segera mengejarnya. Setelah mengikuti bayangan itu, Andy malah bertemu dengan Stanley. Mereka yang mendengar suara rekaman Matt bergegas mencarinya. Ternyata suara itu membawa mereka ke sebuah rumah kosong. Saat Stanley memeriksa area luar secara tidak diduga, mendengar teriakan dari Stanley, Andy mencoba untuk menyelamatkannya. Namun Jennifer yang sekarang sudah kuat dapat melawan mereka berdua. Saat terbangun, Andy sudah terikat dan air keran di hadapannya yang terus mengalir. Sedangkan Stanley kesakitan karena salah satu kakinya yang patah. Melihat hal itu, Jennifer pun merekamnya. Jennifer pun mulai menyiksa Stanley secara perlahan-lahan dan menyakitkan. Setelah itu, Jennifer menghampiri Andy dan menyiksanya. Seperti saat itu, dia menyiksa Jennifer tanpa belas kasihan. Jennifer yang sangat dendam menambahkan soda api ke dalam air yang ada di hadapannya Andy. Dia pun kesakitan saat wajahnya mulai melepuh, dan hal itu membuatnya langsung meninggoy.
Di sisi lain, para burung gagak mulai menghampiri Stanley dan memakannya perlahan-lahan. Stanley yang tak berdaya hanya merasakan kesakitan dimakan oleh burung gagak itu. Beberapa waktu kemudian, di pom bensin tempat Johnny bekerja, dia dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh Jennifer. Saat terbangun, Johnny sudah dalam keadaan terikat, dan mulutnya yang sudah disumpal oleh batangan besi yang sudah berkarat. Di sini, Jennifer mulai mencabuti gigi Johnny satu persatu. Setelah itu, Jennifer menyunat Johnny dan Johnny pun meninggal seketika. 2 jam kemudian, Strauch yang dalam perjalanan dibuat kaget karena menerima panggilan telepon dari Jennifer yang ternyata sedang bersama anaknya. Saat tiba di rumah, dia mendapatkan kabar bahwa anaknya sedang bermain dengan Jennifer. Dengan panik, Strauch mencari anaknya di sebuah taman. Namun, tak diduga saat Strauch kembali ke dalam mobil, tiba-tiba saat terbangun dia sudah terikat dan ujung senjata sudah berada di belakangnya. Dia pun berusaha meminta maaf atas semua yang telah dia perbuat. Tanpa menghiraukan permintaan maaf, Jennifer mulai menyiksa Strauch. Setelah puas menyiksa Strauch, Jennifer mengikatkan ujung senjata itu kepada tangan Matt yang ternyata dia masih hidup dan hanya pingsan. Tak lama kemudian saat Matt terbangun secara mengejutkan, tiba-tiba akhirnya semua dendam sudah terbalaskan dan film pun berakhir. Oke guys, serukan filmnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Mimin doain kalian banyak rezekinya. See you on next video. Bye.